Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengoperasikan modul audit yang terbaru dari pengembangan di LPM. Pertama kali kita mengakses espmi.winmalang.ac.id, maka akan muncul seperti ini. Kemudian klik sign in dan kita masukkan username. Misalnya saya gunakan username auditor Winmalang. Nah, nanti Bapak Ibu auditor bisa menggunakan username masing-masing yang sudah di setting waktu bimbingan teknis. Dan masukkan passwordnya. Kalau sudah, klik login ya. Nah, ini kalau salah password akan muncul seperti ini ya. Kemudian jika passwordnya benar akan muncul akun sebagai auditor, dan ini prosesnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di bawah ini ada modul project. Jadi modul project kita klik ya, kemudian sini akan muncul auditor mutu internal ya, auditor mutu internal. Nah, ini diklik aja, tasnya masih kosong, berarti Bapak Ibu sudah makan sendiri. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat form 1 dulu, kita create ya, kita create gini. Ini yang assign toolnya gak apa-apa dibuat default aja. Pertama kita buat misalnya judulnya apa di sini, yaitu kita mengasumsikan ini nanti ke prodi apa gitu ya, untuk audit dokumen misalnya AK prodi misalnya ya. Nah, jadi seperti ini, kita ambil contoh, kita add aja. Nah, nanti akan muncul form seperti ini, AK prodi audit kecukupan. Nah, ini silakan bisa masukkan. Yang wajib itu adalah yang warna-warnanya, ada warna yang wajib diisi. Ketika ini di save, ini akan muncul harus terisi dulu. Yang lainnya boleh di skip ya, boleh diisi boleh enggak, tapi harapnya bisa diisi. Jadi enggak usah bingung dengan inputan yang lain ya. Yang penting 3 ini 1 ini otomatis default. Nanti kalau ada banyak nanti tinggal milih ya, karena cuma milih 1. Fakultas ini adalah tergantung dari setting di aplikasi yang sudah kemarin disampaikan. Misalnya sambil contoh, misal ini akunnya administrator yang tampil. Auditor ini mengaudit tugasnya adalah S1 TI dan S1 PAI. Maka harus dicek dulu TI itu di fakultas apa. Nah, ini misalnya saya pilih yang fakultas syariah, maka di sini juga akan muncul yang syariah saja. Nah, ini prodi ada di bawah syariah. Kalau kita lihat T ini desain tech misalnya. Nah, ini kita pilih sains dan teknologi. Maka yang tampil di sini adalah prodi di bawah TI. Kalau ingin lebih lengkap, search more, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan kita tinggal mencari aja. Dan ketika melakukan pencarian tidak harus ketikkan lengkap, ketikkan aja info misalnya gini, info gini aja. Maka yang mengandung kata info akan tampil seperti ini. Tinggal kita klik aja, muncul seperti ini. Kita kasih deadline, kapan deadline-nya, misalnya deadline-nya Jumat ini 21 Juli 2023. Kemudian kita mulai dari sekarang 17 Juli, end date-nya misalnya dari sampai tanggal 21 Juli misalkan. Nah, ini yang pertama. Ini harus lakukan pengisian ya, lakukan pengisian. Ini ke bawah ada isiannya, description, checklist dan sebagainya. Kalau sudah, kita isikan description-nya ini. Saya ambil contoh, nanti akan kita share juga contoh yang sudah ada.
contohnya yang terkait description ini adalah form 1 yang harus dimasukkan. Sebagai contoh seperti ini form satunya. Kita ambil contoh yang ini aja dulu ya, tujuan ini silahkan dimasukkan tujuan audit ini apa. Ada 2 kopas. Kalau kopas langsung paste gini, yang pertama untuk format divert itu akan menyatu di sini. Kayak ini harus Word, ini otomatis itu akan menyatu jadi satu kalau pakai langsung kopas. Tapi supaya formatnya hilang kita tata dari sini itu juga bisa. Caranya klik kanan, ada paste as plain text. Ya, paste as plain text ini yang cara pertama. Kita klik aja. Nah, ini kok full semua. Nah, kita bisa tata di sini. Nah, ini caranya. Karena kita kopas dari yang sudah ada. Ya, ini caranya. Ya, maka cara yang kedua ini yang saya anjurkan, klik kanan, paste as plain text, supaya format di Word tidak ada. Nah, ini tinggal kita tata aja di sini. Ini mau diboldkan, mau dimiringkan, baris bawah. Kalau dihilangkan tinggal diklik aja. Ini kayak di Word itu ya. Fontnya mau berapa ukurannya. Ini juga bisa, misalnya dibuat 12. Nah, ini juga bisa. Tujuan. Kemudian ruang lingkup. Jadi kita masukkan di sini. Paste as plain text, ruang lingkupnya. Ini kita buat tebal. Kemudian lagi kita masukkan yaitu untuk ruang lingkupnya 9 kriteria ya. Nah, ini prodinya ini S1 akuntansi misalnya ya, maka di sini dipilih sesuai dengan auditornya. Dah ya. Kemudian auditornya siapa? Ini kita masukkan siapa saja nama auditornya di sini. Nah, ini ada kita setting di sini. Ada employee-nya. Ini kayak auditornya. Siapa saja dimasukkan aja. Nah, misalnya ini melibatkan misalnya ini. Kita ambil contoh description, misalnya kasih keterangan aja auditor S1 apa, misalnya mau dibagi gitu boleh, dibagi S1 teknik informatika misalnya, atau dikasih keterangan lain juga boleh. Atau mungkin ini dikasih keterangan description Pak Abdul Hamid Khalili ini misalnya untuk C1 sampai dengan C4 misalnya. Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa prediksi berapa durasinya. Oh ya, jam kerjanya misalnya sehari dibuat aja 5 jam misalnya. Berarti dibuat 2 hari, berarti 10 jam. Nah, ini bisa diisi. Nah, 10. Nah, ini harus kita isi dulu. Nah, ini 10 misalnya, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi timnya? Misalnya saya misalkan, misalnya ini. Saya sebagai apa? Kriteria 5 sampai dengan 9. C9 misalkan. Durasi berapa? 30 jam misalkan. Ya, kalau sudah seperti ini, ya kita buat form checklist ya, form checklist. Jadi description yang 3-4 nanti ketika AK ya. Nanti kita masuk ke checklist dulu. Atau ini aja dulu, enggak masalah, kita save dulu. Nah, ini kita save dulu ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini, AK Prodi. Ketika diklik, maka akan muncul AK Prodi seperti ini. Ya. Nah, ini yang ini. Ketika ingin ini pertama harus diisikan dulu. Kira-kira paling nggak ada tujuan ruang lingkup. Itu yang terpenting. Dan prodi ini harus diisi. Mulainya kapan, deadline-nya, dan perlu Bapak Ibu ketahui di sini sudah ada dokumen SK di audit ini. Cuma yang ini ya, kita lihat di dokumen SK
itu ada di audit untuk internal, tapi yang mengupload adalah bagian admin. Sebagai contoh, ini akun saya sebagai admin. Saya akan menunjukkan. Nah ini. Nah, ternyata sudah ada 2 tas yang masuk di sini misalkan dari prodi lain, padahal prodi satunya mengisikan ini. Ini kalau di akunnya auditor ini baru 1 kelihatan di sini dan jaraknya 4 hari misalkan waktunya. Maka di akun administrator bisa cross check, oh ada inputan yang lainnya juga. Ini contoh, dan kita bisa melihat dari dokumen yang sudah ada ini, ya ini sudah dimasukkan SK-nya, ya SK-nya di sini. Jadi ini akun sebagai admin ya, memperhatikan bahwa ini sebagai adminnya. Nanti akan muncul 1 dokumen ini. Ini administrator yang mengupload, karena untuk meng-create awal ya, nanti akan muncul SK. Nah, SK inilah yang sudah bisa kita lihat view siapa saja yang menjadi auditor sesuai dengan keputusan internal ini. Ya, jadi itu kemudian setelah admin sudah mengupload SK, berarti Bapak Ibu sudah resmi untuk bisa mengisikan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu jangan lupa memilih klik modul project seperti ini. Kalau ingin menambah tas lagi, ini tadi kan AK Prodi ya, teknik informatika, misalnya mau mengedit ini misalnya ya, mau edit ini. Nah, tinggal diklik ini aja, drop down-nya ini, klik edit. Ya, tinggal diganti misalnya yang lain-lainnya, inputannya, timesheet-nya mau diganti, checklist-nya mau nambah, bisa. Ada pertanyaan, referensi, bukti, keterangan, status. Ini di form 2. Ya, itu kemudian setelah ini dimasukkan, kita ingin merubah ini ya. Nah, ini mendaftar pertanyaan di F2. Ini caranya, ini harus diklik edit dulu ya. Jadi ketika muncul seperti ini, ada kegiatan AK Prodi, kita klik. Nah, kemudian kita pilih edit dulu. Edit. Nah, kemudian dari sini kita bisa menambahkan pertanyaan. Kalau nggak diklik edit, nggak muncul. Kita nggak bisa nambah pertanyaan di sini. Maka harus diedit dulu karena tadi sudah disimpan. Edit di akunnya auditor. Kalau sudah seperti ini, tambahkan headline, pertanyaannya apa. Ya, ini pertanyaannya. Ini F2 untuk checklist, yang temuan nanti dulu. Kita fokus pada F2 checklist ini. Ya, kalau sudah, kita masukkan. Saya buka dulu yang F2 ini contoh. Oh, ini F1 ya. Coba saya contoh aja di F2. Itu ada contoh yang sudah saya siapkan untuk ini F2. Nah, ini contohnya misalnya. Oke. Ini otomatis yang audit ini dia sudah include dengan nama prodinya itu. Jadi harapannya auditinya siapa, ini dari masuk di sini, masuk ke prodinya ini, masuk di item prodi di sini. Nah, ini kan kalau saya batalkan, klik discard aja. Nah, ini sudah masuk di program studi ini. Maka ini wajib diisi sesuai dengan hak akses. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kita masukkan pertanyaan. Sudah dilakukan analisis SWOT, apa sudah ada rencana? Nah, kita masukkan aja pertanyaan. Nah, supaya kalau kita kopas pakai plain text aja lebih aman. Apa sudah dilakukan analisis SWOT? Nah, ini pertanyaan seperti ini. Kemudian referensinya ini misalnya, saya kopas saja yang tahun sebelumnya ya. Referensi di sebelah sini, paste. B, analisis lingkungan prodi. Kemudian bukti atau keterangan, kita tinggal masukkan di sini. Ini kita kopas saja ini, copy.
ini bukti keterangan kita paste. Nah, nanti akan muncul ini. Sudah dilakukan LPS penjagaan harus diatur dengan perubahan. Misalnya seperti ini keterangannya. Ini untuk daftar tilik ya. Kemudian kita save and close atau save new berarti untuk menambah pertanyaan baru ya. Kita save and close saja. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah penentuan daftar tilik sudah muncul. Kalau kita klik, ini adalah daftar tilik yang sudah ada, yang sudah terdefinisi. Nah, kita save aja, kita close gini ya. Ya, kalau ingin menambahkan lagi, ya tinggal add line aja. Banyak nanti add line, nanti masuk ke bagian yang mana. Oke, berikutnya itu. Nah ini, ketika ini proses, ini sudah diproses ya, maka di sini ada pilihan ready atau di block. Ready ini berarti siap untuk dilakukan. AK block ini berarti wis gagal ini, maksudnya tidak sesuai atau gimana. Itu yang pertama. Jadi ketika memasukkan ini kan nanti ada proses AL ya, AL ke prodi. Kalau di block ini berarti ada kendala. Ready siap untuk lanjut ke berikutnya. Misalnya kita klik ready ya, siap untuk di akhir berikutnya. Maka di sini akan muncul statusnya ready. Maka kita bisa melihat, kita save dulu ya ini ya, kita save, jangan lupa kita save ya. Kalau sudah di save ini, nah, maka akan muncul warna hijau nih, satu ready, siap untuk diproses ya. Jadi seperti itu. Kalau ini statusnya sudah siap, maka untuk bisa di cross check berikutnya kita bisa melihat akumulasi. Nanti kalau ada banyak tinggal diklik ready itu aja, yang item yang lain. Nah, nanti kalau sudah di sini ada pilihan, misalnya saya nambahkan lagi aja ya, baru 2 pertanyaan. Title-nya ini tetap ini aja dulu. Ini kan sudah ada AK Prodi S1 akuntansi misalnya. Nah, misalnya ini asas kecukupan ini ya. Kita menambahkan pertanyaan di sini aja, nggak usah buat baru lagi ya, tapi klik edit. Nah, di daftar pilih untuk S1 akuntansi, S1 teknik informatika itu ada semuanya ini. Kita add line misalnya. Nah, klik. Nah, muncul seperti ini. Kita masukkan yang kedua misalnya, mekanisme SOP-nya, visi misi keilmuan misalnya, kita masukkan aja di sini pertanyaan. Ya, ini otomatis memanjang ini ya. Ini dihapus saja dia. Biar nggak ada urutannya kalau tiba-tiba 2 gitu ya. Ini untuk memasukkannya. Ya. Nah, referensi dimasukkan. Referensi dimasukkan C11 misalnya. C11 kita masukkan C11. Dari sini kita simpan, jangan lupa ini save and close dulu. Nah, sudah selesai. Dan ini pastikan prodinya sesuai ya. Ketika dimasukkan prodi lain tertolak karena hasilnya berbeda. Tapi kalau di akses 3 prodi berbeda, ya ikut 3 prodi itu. Berarti ada oh ya, bukti keterangannya belum ini ya. Saya ubah dulu, bukti keterangannya masih belum diisi. Maka kita masukkan ini. Nah, ini kan sudah ada contohnya. Bukti keterangannya apa? Kita masukkan. Ya, ini sudah kita masukkan di sini bukti keterangannya. Nah, ini harus ngetik, Bapak Ibu harus ngetik di sini. Oke. Kalau sudah, kita save and close. Ya. Sudah ada seperti ini, berarti sudah sesuai. Nah, nanti status ini adalah menentukan kegiatan. Misalnya ini nanti sudah selesai diproses, kita klik aja. Klik. Nah, statusnya apa ini? Apakah sudah komplit, dalam artian itu sudah sesuai dengan kondisi AK-nya ini ketika dikonfirmasi. Ketika komplit kita klik komplit di sini. Nah, maka ketika klik komplit kita save, statusnya akan menjadi done. Done ini berarti sudah terkonfirmasi, sudah oke. Tetapi kalau misalnya ini kita
oh ternyata ini sudah ada, atau mungkin kita cancel, maka kita klik silang nih ya, maka kita bisa melihat statusnya adalah cancel ya, statusnya cancel. Kalau di approve ini bedanya adalah ketika kita klik ini, nah, kita bisa melihat in progress. Kalau approve ini, approve berarti in progress, ini proses, entah nanti mau nunggu berapa hari atau apa gitu ya, ini in progress. Tapi kalau sudah komplit ya sudah terkonfirmasi. Ini pertanyaan harus dibuat seperti ini. Kalau to do ini berarti masih definisi awal. Itu yang perlu kita ketahui istilah-istilahnya, sehingga nanti ketika kita klik, nanti akan muncul oh satu ready ini sudah ada. Kita bisa melihat grafiknya juga, update mutu internal sudah ada. Misalnya kalau kita klik project ini ya, kita masukkan statusnya, kita checklist. Ternyata ini masih belum, karena nanti nyambung ini. Nanti statusnya nanti aja, ini nyambung dengan yang lain. Kalau misalnya masih, ini kan statusnya masih, kalau sudah selesai ini maksudnya tidak ada temuan, tidak ada log temuan juga tidak ada. Jadi ada temuan FM3, kemudian ada log temuan, berarti sudah selesai. Kalau down gini tidak usah diisikan. Tapi kalau masih to do gini, mau dimasukkan, berarti masih approve, berarti in progress ini ya. Kita ini status menjadi in progress kan, maka harus kita cross check dulu. Nanti ketika di lapangan dicek dulu ya, kira-kira bagaimana untuk proses ini ya, sehingga nanti akan muncul berikutnya. Sehingga nanti kalau kita lihat dari proses yang sudah ada ini, project, nanti akan muncul ya, ini di akun administrator. Nah, ini ada 2 task yang mana masing-masing AK Prodi ini sudah ada di sini, sudah ready dengan checklist. Ada yang sudah berhasil dan sudah terkonfirmasi dan sebagainya. Ini semua bisa dilakukan ketika proses audit selesai, dan kita bisa menambahkan temuan jika nih. Kalau dan ini tidak usah ditambahkan temuan ya. Kalau in progress, berarti kita bisa melihat F temuan. Nah, ini statusnya bisa kita urutkan ya, mau in progress atau done dulu. Nah, misalnya in progress ini kita klik, dia mengarah ke sini, mekanisme ini. Temuannya apa? Nah, ini jangan lupa diedit dulu ya, diedit. Temuannya apa di sini? Kita klik. Nah, ini yang in progress ini ya, temuannya. Misalnya kriteria, ini nggak apa-apa, kriteria C11, akar penyebabnya apa? Ini ada contoh, di sini ada contoh. Akar penyebabnya dituliskan, kategorinya apa? Observasi, minor atau mayor. Observasi misalkan. Deskripsi kondisi bagaimana, rekomendasi yang dilakukan apa. Misalnya akar penyebab, SOP ini. Misalnya SOP tidak dilaksanakan misalnya. Ketika nanti deskripsi kondisi, prodi masih baru misalnya. Prodi masih baru misalkan. Ini kan contoh saja ya. Ya, prodi masih baru. Kemudian rekomendasinya apa? Perlu ada kebijakan misalnya atau gimana. Nah, kita klik save. Ini untuk temuan. Dan kita bisa mengisi, ini sudah ada in progress. Nah, ketika mengisi ini, pastikan ini kita fokus pada sesuai F3 itu ya. Nah, ketika ini sudah in progress, log temuan, kita bisa klik ini yang, dan tidak usah, berarti yang ini aja dulu, in progress. Nah, kita masukkan oh tadi belum kita save ya, ini harus di save dulu. Ketika ini sudah ada, kita save. Nah, ini kita save. Sudah. Berarti kita ketika ke AL ini kita fokus di F3 gitu ya, F3. Nanti kita pilih sebenarnya yang mana. Nah, ketika kita merumuskan,
Nah, ada pertemuan ini. Oh, ternyata ini. Nah, kita bisa melihat in progress ini. Nah, ini isinya. F3 temuan, F3 F4 log temuan, ini kita isi dulu. Tapi dengan cara bagaimana? Kita harus mengedit dulu. Jadi harapannya ini pengisiannya satu kali ya. Satu kali waktu itu F2 semua atau mungkin yang lainnya. Nah, supaya kan nggak crash dengan yang lain. Jadi kita masukkan misalnya ini. Nah, klik. Nah, ini F3 tadi ini. Maka nyambung ngelok temuannya adalah misalnya SOP tidak optimal. Nah, nanti kategori temuannya apa? Memenuhi atau belum, dianggapnya memenuhi misalnya. Kita klik save. Ya. Tapi jangan lupa kalau sudah komplit gini, kita klik komplit gini. Nah, jangan lupa komplit, kita klik save. Maka statusnya menjadi down semua. Kita save juga, jangan lupa. Ya. Ini untuk proses audit. Jadi kita menyelesaikan yang melakukan tadi auditor ini ya. Jadi kalau sudah, nanti di akunnya auditor akan muncul, oh sudah ada 2 yang berhasil. Ya, ada 2 yang berhasil. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan dari aplikasi untuk modul project audit mutu internal untuk yang tahun 2023. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung bisa WA ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.